Bulan Ramadan kali ini berbarengan dengan pandemi virus corona. Banyak orang yang mempertanyakan bagaimana menjaga imunitas di saat berpuasa. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa berpuasa itu baik untuk imunitas tubuh. Nah, kita tanya aja langsung ke Dr. Tan Shot Yeng, seorang ahli gizi dan pemerhati nutrisi. Selamat malam, Dok. Dok, langsung aja ya saya bertanya nih ya. Di masa pandemi virus corona, banyak orang takut imunnya menurun. Nah, ini apa pandangan dokter terhadap stigma negatif ini? Saya kok melihatnya mau pandemi atau tidak pandemi, saya rasa sih yang namanya puasa namanya hukumnya wajib, jadi memang harus dijalankan, itu yang pertama. Justru ketika kita puasa, kalau memang ini bukan cuma puasa fisik ya, tapi puasa spiritual, maka kita justru jadi lebih aware, lebih ngeh gitu loh ya, apa yang menjadi hak dan mana yang batil. Hak dan batil itu juga berlaku untuk tubuh manusia. Kalau biasanya yang batil itu yang kita masukin, yang kita doyan nih. Nah, padahal badan kita kan butuh yang hak. Haknya itu apa? Yuk sama-sama kita belajar ketika bulan puasa. Hak tubuh kita mendapatkan apa gitu loh, Mbak. Oke, kalau untuk di saat pandemi dan di saat puasa ini sebenarnya untuk tetap imunnya bagus, tetap bugar, sebenarnya untuk menjaga nutrisi, ini makanan apa yang harusnya kita konsumsi saat puasa, Dok? Semua dokter saya rasa dan para ahli gizi akan sepakat untuk mengatakan bahwa yang pertama kita tetap harus menggunakan yang namanya gizi seimbang. Ya, contoh yang paling gampang, yang paling dekat kayak tadi deh, kayak barusan kita berbuka ya. Oke, ketika kita berbuka puasa, tebak orang Indonesia tuh punya kebiasaan yang agak menurut saya gitu loh. Kenapa? Karena berbuka itu pada prinsipnya kan membatalkan puasa. Membatalkan puasa yang pertama, yang paling penting adalah rehidrasi dulu. Karena apa? Badan manusia tuh nggak bisa tahan kalau 24 jam itu nggak minum. Jadi kalau kita baru 12 sampai 18 jam nggak minum, itu yang pertama adalah yang harus kita masukin adalah air putih. Ya, jadi bukan kopi, bukan malah ngopi juga, bukan ngeteh, bukan teh manis. Bahkan sunnah Nabi mengatakan bahwa kita minum air dengan 3 butir kurma. Pokoknya kurmanya hitungannya ganjil aja. Nah, yang menarik adalah sunnah Nabi itu memang betul banget. Karena pertama yang kita butuhkan adalah air putih. Karena air putih adalah cairan yang paling mudah untuk diserap oleh tubuh. Untuk mengadakan yang namanya rehidrasi gitu loh ya. Lalu bicara tentang kurma. Kurma itu juga suatu takjil yang sangat sehat. Karena apa? Kurma bukan kurma yang pakai salut coklat lalu ditambah meses dan sebagainya loh ya. Jadi kurma beneran itu kan dia kaya akan serat, kaya akan polifenol antioksidan, dan dia cukup bisa dibilang karbohidrat yang cukup baik, tetapi bukan gula pasir. Karena apa? Walaupun kurma itu manis, seratnya tinggi, high in fiber. Nah, yang disebut dengan takjil cukup itu kalau kita sudah mengkonsumsi kurma. Nah, orang Indonesia kurmanya iya, lalu kemudian ada kolak, masih ditambah dengan bubur ketan hitam, dipakein gorengan. Jadi ini bukan takjil lagi namanya gitu loh ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan takjil dengan baik. Istilahnya takjil itu adalah starternya. Karena kita kan udah puasa 12 jam lebih nih, perut kita udah kaget-kaget nih kalau terima minuman, terima makanan yang berat-berat. Lalu kemudian setelah sholat maghrib, baru kita mulai makan soto, makan sup, lalu kemudian mulai istilahnya ya makan yang ketinggalan, istilahnya kayak gitu. Nah, habis itu kan kemudian kita bisa olahraga atau bisa kemudian kita bersengkrama dengan keluarga segala macam. Kita udah berbuka ya gini dan sebagainya. Lalu kita terawih di rumah. Nah, habis terawih kita sempetin olahraga atau kalau tadi nggak sempat olahraga. Lalu kemudian sebelum tidur malam coba kita makan malam sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dengan demikian maka kebutuhan kalori kita sepanjang hari tentu akan tercapai. Apalagi kalau sahurnya seperti yang tadi udah dibilang oleh rekan sejawat kita, dokter spesialis penyakit dalam mengatakan bahwa tolong ya sahur itu bukan nasi putih sama kering tempe. Biasanya tuh orang Indonesia kalau 3 hari pertama tuh istiqomah banget, rapi, semua dapat, ada buah, ada segala macam. Begitu puasa masuk minggu kedua, ya kering tempe, ya kering kentang, ya lalu kemudian ada teri pakai kacang. Jangan. Ya apalagi kita sekarang work from home ya, kemudian semua ada di rumah, keluarga juga kita bisa saling semuanya berjamaah di rumah. So saya rasa ini suatu kondisi yang sangat baik. Oke. Untuk makan bener, istilah saya itu makan bener. Oke, Dok, ini untuk buka
dan sahur. Sebaiknya menunya dibedakan atau ada yang spesifikasi kalau misalnya untuk sahur lebih bagus apa, makan apa untuk kuat melaksanakan ibadah puasanya, Dok? Prinsipnya begini, sahur itu bukan berarti kita numpuk sesuatu yang jaga-jaga nih. Ini jangan-jangan ntar gue lapar nih, jangan-jangan gue lapar nih. Justru orang yang ketakutan kelaparan itu ujung-ujungnya apa? Dia makannya bukan panic buying tapi panic eating. Nah, panic eating akhirnya apa? Semua dijejelin masuk ke dalam perutnya dia gitu. Kayak perutnya udah kayak ontak gitu kan ya. Jangan. Justru kita justru tetap masih pakai yang disebut dengan isi piringku. Isi piringku itu adalah suatu gambaran visual dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah dirilis sejak 3 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kamu punya piring makan tuh coba selalu biasakan ada sayur dan buah. Kebanyakan orang itu dijejelin nasi. Kayaknya seakan-akan kalau nggak pakai nasi, gue nggak punya tenaga nih. Gue bisa lemes. Itu yang salah. Justru kalau bahan-bahan rafinasi yang Anda masukin, entah itu nasi, pakai ditambah susu kental manis lagi, lalu dipikirnya, aduh kalau ada gula artinya gue ada energi nih. Maka Anda tahu nggak karbohidrat simpleks dan karbohidrat yang seperti itu tanpa serat, ujung-ujungnya 2 jam kemudian udah bikin gulanya naik. Jadi nanti belum sampai duhur orangnya udah tumbang nih gitu loh. Tapi kalau Anda masukin di dalamnya ada lauk, protein yang baik, lalu ada sayur, ada buah. Tahu nggak adanya serat itu justru akan memperlambat pencernaan. Nah itu, lagian kita lagi musim covid-covidan nih. Kita butuh banyak sekali sayur dan buah. Jadi usahakan 3-5 porsi sayur dan buah itu nggak boleh ketinggalan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa puasa itu meningkatkan kekebalan tubuh, aku percaya banget, bener banget gitu loh. Asal dilakukan dengan sadar. Sebab kalau kita sadar, lalu kemudian kita lebih banyak juga arahnya ke ibadah, maka aku yakin banget yang muncul adalah hormon endorfin. Jadi kita makan itu istilah orang Jawa itu nggak geragas gitu loh. Kita makan sesuai dengan kebutuhan tubuh, kita tahu badan kita working hours-nya seperti apa, lalu kita sempetin tidur siang gitu kan, enak kan, work from home kan bisa tidur siang. Jadi jumlah jam tidurnya juga cukup gitu loh. Oke, jadi benar ya puasa ini justru malah menambahkan imun, betul ya Dok ya? Terima kasih. Asal kita betul-betul tahu sekali lagi apa yang masuk ke dalam tubuh kita, bukan hantem kromo. Oke, terima kasih Dr. Tan Shotian, dokter ahli gizi dan juga pemerhati nutrisi yang telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Night News.